Gimana sih orang zaman dulu ngeracik bahan alami yang nggak cuma nyembuhin, tapi juga bisa dibilang meriset keseimbangan tubuh secara total? Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya lagi super antusias nih buat nemenin kalian ngebahas sebuah topik yang wow, menurut saya sih luar biasa banget. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia dari salah satu formula pengobatan tradisional Tiongkok atau TCM yang paling legendaris. Namanya Guizitang. Nah, buat kalian yang mungkin pernah mikir, gimana sih orang zaman dulu ngeracik bahan alami yang nggak cuma nyembuhin, tapi juga bisa dibilang meriset keseimbangan tubuh secara total? Nah, kalian ada di tempat yang tepat. Siap-siap ya, karena kita bakal langsung bedah keajaiban formula yang super brilian ini. Tapi sebelumnya, coba deh bayangin skenario ini. Saya yakin seenggaknya kita semua pernah ngalamin. Bayangin kalian lagi kena flu. Badan rasanya demam, menggigil parah, terus kalian mulai keringetan. Logikanya kan, kalau udah keringetan, demam bakal turun dan badan kerasa lebih enteng ya kan? Tapi kejadian kali ini beda. Kalian udah keringetan, tapi badan tetap aja kerasa remuk. Hidung mampet, kepala cenat-cenut, dan yang paling kerasa, kalian jadi benci banget kalau ada angin lewat. Kena angin dikit aja rasanya merinding gak karuan, bikin frustrasi banget kan? Nah, justru di tengah kondisi yang membingungkan inilah, formula yang bakal kita bahas hari ini benar-benar nunjukin keajaibannya. Oke, biar pembahasannya terarah, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bakal jawab, apa sih sebenarnya Guizitang itu? Terus kedua, kita lihat indikasi dan manfaatnya. Ketiga, kita bedah komposisi herbalnya. Dan yang terakhir, kita bahas harmoni formulasinya. Yuk, langsung kita mulai. Bagian 1, apa itu Guizitang? Biar kita benar-benar bisa mengapresiasi racikan ini, kita harus agak mundur sedikit ke masa lalu buat ngelihat akar sejarah dan tujuan utama dari formula ini diciptakan. Jadi, Guizitang atau sering disebut dekoksi ranting kayu manis, ini tuh bukan sembarang teh herbal yang biasa kalian seduh pas lagi musim hujan ya. Ini adalah salah satu resep paling mendasar dan jujur aja, paling dihormati dari sebuah teks medis Tiongkok kuno yang sangat terkenal. Namanya Shanghanlun. Teks ini ibarat kitab sucinya pengobatan tradisional Tiongkok. Dan fakta bahwa Guizitang jadi salah satu resep utamanya udah cukup ngebuktiin seberapa pentingnya formula ini dalam sejarah pengobatan. Nah, buat paham cara kerjanya, kita perlu kenalan dulu sama konsep dasar TCM ini, yaitu Ying dan Wei. Coba bayangin tubuh kalian itu punya dua departemen utama. Departemen pertama, si Ying, ini adalah bagian nutrisi internal. Tugasnya ngasih makan dan ngerawat bagian dalam tubuh kalian. Terus departemen kedua, Wei, ini adalah pertahanan eksternal kalian. Ibaratnya kayak pasukan penjaga perbatasan yang melindungi tubuh dari cuaca ekstrim atau serangan penyakit dari luar. Menurut TCM, kita itu bisa dibilang benar-benar sehat kalau Ying dan Wei ini kerja bareng dalam harmoni yang sempurna. Begitu pertahanan dan nutrisi kalian udah nggak sinkron, nah disitulah kalian mulai jatuh sakit. Lanjut ke bagian 2, indikasi dan manfaat utama. Mari kita lihat gimana sih bentuk ketidakharmonisan antara Ying dan Wei ini kalau kejadian beneran di dunia nyata. Di titik ini, tubuh kalian sebenarnya lagi ngirim sinyal peringatan atau manifestasi fisik. Gejala utamanya tuh persis kayak yang kita obrolin di awal tadi. Kalian demam, menggigil, keringetan, tapi keringatnya sama sekali nggak bikin mendingan. Malah ditambah lagi sakit kepala, hidung mampet, mual, atau lebih tepatnya mual kering ya. Dan yang paling khas, kalian jadi bener-bener nggak tahan sama hembusan angin. Menariknya lagi, orang yang ngalamin ini biasanya nggak ngerasa haus sama sekali. Ini tuh indikator klasik banget kalau sistem pelindung eksternal kalian lagi bener-bener kacau balau. Di dunia pengobatan tradisional, kumpulan gejala tadi punya sebutan kuno yang puitis banget, yaitu angin dingin menyerang eksterior atau Tai Yang Chung Feng. Tapi ya berhubung kita hidup di zaman modern, mari kita terjemahin ke bahasa yang lebih kita kenal. Kalau teks kuno bilang angin dingin menyerang eksterior, di kacamata medis zaman sekarang, ini tuh sangat cocok sama apa yang biasa kita sebut flu biasa. Atau bisa juga infeksi saluran pernapasan atas, influenza, atau bahkan reaksi alergi kayak rinitis alergi. Jadi intinya, masalah kuno yang diberantas sama Guizitang ini, ya penyakit sehari-hari yang masih sering banget bikin kita tumbang sampai detik ini. Masuk ke bagian 3, komposisi dan karakteristik herbal. Nah, yang bikin formula ini keren, dia tuh nggak kerja sendirian kayak satu peluru ajaib. Dia lebih kayak sebuah tim elit yang isinya 5 bahan herbal spesifik. Yuk kita kenalan sama timnya. Ini dia jajaran pemain utama kita. Pertama, ada Guizhi atau ranting kayu manis. Sifatnya ini pedas, manis, dan hangat. Tugas utamanya, dia yang dorong patogen penyakit keluar dari tubuh. Terus ada Bai Xiao atau akar pioni putih. Ada juga Shengjiang yang pada dasarnya itu jahe segar. Lalu Dazao atau kurma merah.
Dan terakhir, Zigancao, yaitu akar manis yang udah diproses. Tiap-tiap anggota tim ini bawa rasa, sifat suhu, dan khasiat yang spesifik banget buat racikannya. Nggak ada satupun yang ditaruh di situ cuma buat gaya-gayaan. Semuanya dipilih dengan sangat presisi buat saling dukung fungsi satu sama lain. Dan interaksi antar herbal ini ngebuktiin betapa cemerlangnya dinamika inti dari formula tersebut. Coba perhatiin deh kontras antara dua pemain utama kita. Di satu sisi, ada Guiji yang pedas dan hangat. Dia ini ibarat penyerangnya. Dia buka pori-pori dan mendobrak si angin dingin buat keluar dari tubuh. Tapi mikir deh, kalau pori-pori dibuka terus, tubuh bisa kehabisan cairan kan? Nah, disinilah Bai Xiao masuk sebagai pihak pertahanan. Bai Xiao ini sifatnya astringen, alias mengerutkan. Tugasnya nahan keringat biar nggak berlebihan dan melindungi cairan yin dalam tubuh kita. Wah, ini tuh bener-bener tarian antara nyerang dan bertahan yang cantik banget. Terus gimana nasib 3 herbal sisanya? Nah, mereka ini staf pendukung yang super krusial. Shenjiang, si jahe segar yang hangat tadi, itu nggak cuma bantu dorong penyakit keluar, tapi dia juga nenangin perut biar kita nggak mual atau muntah. Terus Dazao, yang manis, dia bertugas ngisi balik energi atau qi di sistem pencernaan, sambil ngebantu produksi cairan tubuh. Dan yang terakhir, Zigancao. Ini tuh semacam herbal pengharmonis. Dia yang ngemoderasi sifat keras dari herbal-herbal lain, mastiin semuanya kerja bareng secara mulus, tanpa bikin reaksi berlebihan di dalam tubuh kita. Dan itu bawa kita ke bagian 4, harmoni dan sinergi formulasi. Poin krusialnya di sini adalah gimana interaksi kelima bahan tadi ngehasilin sebuah racikan yang sempurna. Ini tuh bukan sekedar maksa nurunin demam atau neken batuk secara instan ya, tapi lebih ke menyembuhkan dan merestorasi. Ada satu kutipan dari literatur medis yang menurut saya nyimpulin semuanya dengan sangat pas. Dikatakan, tujuan utamanya adalah mengusir faktor patogen dari otot dan kulit melalui diaforesis, mengatur yin dan wei. Kata diaforesis di sini maksudnya memicu keringat secara medis. Jadi magic sebenarnya dari formula ini ada di sinerginya. Dia punya tenaga buat ngedorong penyakit keluar lewat keringat, tapi di saat yang bersamaan, dia juga aktif ngeberesin dan nyelarasin nutrisi internal dan sistem pertahanan kalian yang sempat berantakan tadi. Keren banget kan? Tapi gini, punya racikan yang hebat aja nggak cukup kalau kalian nggak tahu cara pakainya. Secara tradisional, herbal ini direbus pakai air dan diminum 3 kali sehari. Tapi, perhatiin deh instruksi medis ketiga yang agak unik ini. Habis minum ramuannya, pasien itu diharuskan banget buat makan bubur encer yang hangat. Kenapa coba? Karena bubur hangat ini ngasih amunisi tambahan buat sistem pencernaan di dalam, ngebantu tubuh ngedorong patogen keluar, dan bikin tubuh ngeluarin keringat ringan yang terapeutik tanpa bikin tenaga inti kita terkuras habis. Ini baru yang namanya pendekatan holistik paripurna. Tentu aja, namanya intervensi medis, pasti ada aturan main dan pantangan makanan yang harus dipatuhi. Pas lagi pakai formula ini, kita wajib ngehindarin makanan mentah, dingin, atau berlemak. Soalnya itu bakal ngasih beban berat ke pencernaan. Terus, nah ini penting banget, formula yang sifatnya menghangatkan ini pantang dipakai buat mereka yang punya kondisi panas interior. Walaupun secara fisik di luar mereka lagi menggigil, juga sangat dilarang buat orang yang sering minum alkohol. Logikanya gini, ngasih obat yang sifatnya hangat ke tubuh yang di dalamnya udah kepanasan, itu cuma bakal bikin kondisinya makin parah. Nggak kerasa, kita udah sampai di penghujung pembahasan kali ini. Sebelum kita udahan, saya pengen kalian nanya satu hal ke diri sendiri. Formula kuno kayak Gui Jitang ini ngingetin kita loh, kalau sehat itu bukan cuma urusan ngilangin gejala penyakit, tapi gimana kita ngejaga keseimbangan dinamis antara nutrisi di dalam tubuh dan pertahanan kita dari dunia luar. Jadi coba renungin, apakah yin dan wei kalian udah benar-benar harmonis? Apakah gaya hidup kalian sekarang ini lagi ngebangun benteng pertahanan tubuh kalian, atau malah pelan-pelan ngehancurinnya? Wah, ini bahan renungan yang lumayan dalam ya buat dibawa pulang. Makasih banget udah nemenin saya ngeksplorasi topik yang luar biasa ini. Teruslah belajar dan pastikan kalian selalu ngejaga harmoni di dalam tubuh kalian. Sampai jumpa!